Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ikhwanihi minal anbiya al-musallim wa syuhada wal awliya was salihin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdatina wa usulina wa furu'ina wa muallimina fid din wa dhal huquqi alaina wa jami'an alamana wa ajazana wa awsana wa nasarana. ثم إلى حضرة جميع من أنفق أموالهم وأنفسهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tidak pernah berhenti, selalu mengalir, selalu ditambah. Semoga nikmat ini akan kita rasakan dari dunia ini nanti sampai di akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menyambung apa yang saya sampaikan pada Rabu yang lalu tentang bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan metode tafsir. Sebagaimana banyak disebutkan dalam kitab-kitab ulumut tafsir, ada banyak sekali metode. Ya, saya hanya mengambil beberapa saja yang selayaknya untuk kita pahami. Mengapa ada penafsiran? Zaman Rasulullah tidak ada penafsiran. Zaman Rasulullah tafsir itu hanya dengan cara Al-Quran dengan Al-Quran, atau Al-Quran dengan hadis, atau hadis dengan Al-Quran, hanya seperti itu. Tapi kemudian sekarang berubah, berkembang, macam-macam tafsir itu luar biasa banyaknya dengan beberapa metode. Yang pertama, metode yang ada dalam ulum tafsir itu adalah metode ijmali. Metode ini metode global, artinya memahami Al-Quran itu walaupun sedikit tapi dipahami secara global. Tafsir ijmali adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global, makna universal, makna yang umum. Ijmal menjelaskan ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencakup menggunakan bahasa populer yang mudah dimengerti, enak dibaca, itu tafsir ijmali. Ada beberapa kelebihan dari tafsir ini. Kelebihannya itu pertama, lebih mudah difahami, praktis, dan terlihat pada pola penafsirannya itu tidak berbelit-belit. Ya. Kemudian karena tafsirnya ini sederhana, ini dijauhkan dari cerita-cerita Israiliyat. Kekurangannya, ya, penafsiran seperti ini akan membuat Al-Quran itu terkotak-kotak, ya, sangat parsial karena sangat singkat, ya. Contohnya surat Al-Anfal ayat 1 sampai ayat 4. Anfal itu artinya harta rampasan perang. Jadi ayat 1 itu sudah berbunyi Al-Anfal, mengisahkan tentang harta rampasan perang, supaya kita tidak berebut setelah perang. Biasanya kan banyak harta rampasan yang kita dapatkan, ya,
yang didapatkan oleh para pejuang. Lah harta rampasan ini tidak serta-merta milik pribadi, tidak, itu ada pembagiannya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 1 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Katakanlah bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul-Nya. Takutlah kepada Allah. Fa aslihu dzata bainakum, dan perbaiki hubungan antara kalian. Taatlah kepada Allah jika kalian beriman. Nah, kemudian kata iman di sini itu konotasi maknanya untuk pembagian harta rampasan perang. Tapi kemudian para ulama menafsirkan kata mukmin di sini ini berlaku umum, bukan hanya untuk harta rampasan perang. Jadi berlakunya global. Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, innamal mu'minuna. Jadi ayat kedua ini menjawab akhir ayat tentang bagaimana orang mukmin. Ya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman itu. Siapakah orang yang beriman? Apa ciri-cirinya orang yang beriman? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yakni orang yang dibacakan, yang ingat kepada, apabila dizikirkan, jika dia mengingat Allah, jika zikir kepada Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu tergetar. Wa idza tuliyat alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat zadathum imana, mereka itu bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka tawakal kepada Allah. Jadi menurut ayat ini, ciri orang yang beriman itu ada 3, ya. Pertama, kalau mengingat Allah itu hatinya bergetar. Kalau diperdengarkan lafaz Allah, dizikirkan, dzukira ini mabni majhul, ya. Wajilat qulubuhum, hati mereka itu tergetar, gemetar, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, mereka bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, terhadap Allah mereka itu bertawakal. Tawakal itu artinya pasrah. Pasrah itu tidak serta-merta langsung pasrah. Yang bagus itu setelah kita berusaha, akhir dari usaha kita serahkan kepada Allah, hasilnya seperti apa, itu namanya tawakal. Tidak boleh kita belum berusaha sudah pasrah, itu tidak boleh. Ya. Kemudian dalam ayat berikutnya disambung lagi, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni orang-orang yang melaksanakan sholat dan orang-orang yang terhadap rezeki mereka itu mereka nafkahkan. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka ini adalah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim, mereka itu akan mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah, wa maghfiratun, dan akan dapat ampunan, wa rizqun karim, dan dapat rezeki. Jadi orang yang bersedekah, orang yang sholat itu rezekinya malah justru akan bertambah. Bukan berarti dengan sedekah itu hartanya akan habis. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Orang yang beriman dalam ayat-ayat ini itu ciri-cirinya ada setelah berbicara tentang harta rampasan perang. Makna sebenarnya harta rampasan perang ini dikonotasikan kepada orang yang beriman. Jadi awal mulanya orang yang beriman ini ciri-cirinya kalau dia itu menghadapi harta rampasan perang akan berlaku seperti ini.
Tapi kemudian oleh para ulama tafsir ini berlaku global, berlaku umum, tidak hanya untuk harta rampasan perang saja. Ya, ini adalah metode ijmali. Kemudian ada metode tahlili. Metode tahlili ini metode analitik. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran dengan dianalisa, banyak faktor yang dianalisa. Ya. Dalam metode tahlili ini digunakan metode untuk menafsirkan ayat Al-Quran dari berbagai segi sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan penafsirnya. Jadi dalam metode ini kalau penafsirnya itu ahli bahasa, maka tafsirnya itu terkait dengan bahasa. Jadi sudut pandangnya itu adalah sudut pandang bahasa. Ya. Kemudian misalkan dalam bahasa Arab kita itu kenal dengan istilah nahwu shorof. Jadi kalau menafsirkan itu mereka kalau menganalisa itu menggunakan analisa bahasa, nahwunya, sorofnya yang dikupas dan sebagainya. Kalau memang yang menafsirkan itu adalah seorang ahli bahasa. Tapi kalau yang menafsirkannya itu seorang ilmuwan saintifik, maka dia akan menafsirkannya secara ilmu mereka. Ya, itu metode tahlili. Ya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah, ya, di situ ayat pertama yang ada itu adalah 3 huruf alif lam mim. Kalau menurut orang ahli bahasa di situ tidak ada kaidah bahasa yang bisa dipakai. Karena huruf tahaji itu digunakan untuk menarik perhatian. Jadi asal mulanya kenapa Allah menggunakan kata-kata yang tidak lazim, itu tujuannya untuk menarik perhatian. Orang Arab kan suka syair, biasanya mereka itu akan tergugah, merasa perlu untuk menyimak kalau ada sesuatu yang baru. Ya. Penggunaan huruf-huruf ini kan tidak lazim saat itu. Jadi para penyair itu terkesima, kok ada seperti ini. Akhirnya mereka tertarik untuk mendengarkan selanjutnya. Kemudian para ulama tafsir tidak ada yang berani menafsirkan alif lam mim itu artinya apa. Tapi ada yang mencoba-coba untuk memberi pengertian supaya tidak hambar, tidak ada kekosongan makna. Mereka itu menerjemahkan alifnya itu Allah, lamnya itu Jibril, dan mimnya itu Rasulullah Nabi Muhammad. Ya, itu karena berdasarkan menurut pemikiran mereka seperti itu, sehingga penafsiran itu sesuai dengan pola pikir mereka dan disiplin ilmu yang mereka miliki. Terus kemudian ayat berikutnya adalah fadzalikal kitab. Alkitab di situ maknanya tidak umum tapi sempit, mengarah kepada Al-Qur'an saja, bukan kepada Injil dan bukan kepada Taurat. Ya. Terus kemudian menurut para ahli hadis, karena menafsirkan ayat ini berdasarkan keilmuan yang mereka miliki, penggunaan kata Alkitab di situ adalah Al-Qur'an, itu memberi isyarat kepada Nabi bahwa tidak boleh menulis selain Al-Qur'an. Artinya hadis itu jangan ditulis. Zaman Rasulullah itu melarang menulis hadis. Tapi namanya sahabat ada saja yang merasa kemampuan hafalannya itu rendah, sehingga meskipun Rasulullah menyampaikan sesuatu dan ini bukan Al-Qur'an,
tetap ditulis supaya nggak salah. Ya, sebenarnya Rasulullah tidak memerintahkan itu. Rasulullah hanya memerintahkan menulis Al-Quran. Mengapa Rasulullah melarang menulis hadis? Karena khawatir nanti hadis itu akan bercampur dengan Al-Quran. Kemudian metode tafsir berikutnya adalah metode tafsir maudhu'i. Maudhu' itu artinya judul atau tema topik. Ya, metode tafsir maudhu'i adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara membahas ayat sesuai dengan tema judul yang dibutuhkan. Ya, ini ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan. Ya, kelebihannya kalau kita berbicara tentang tema itu biasanya semakin hari semakin banyak gejala di masyarakat, maka tema ini akan terus berkembang. Ya, akan mengikuti perkembangan zaman, terus kemudian tafsir seperti ini akan dinamis, tidak mandek, akan selalu ada perubahan. Terus kemudian tafsir seperti ini praktis karena yang dibahas itu hanya satu tema, tidak banyak. Jadi buku kitab-kitab tafsir untuk tematik ini tidak tebal. Biasanya kalau tafsir itu kan membahas tentang keseluruhan Al-Quran dari awal hingga akhir. Tapi untuk yang tematik ini hanya sesuai dengan temanya saja, itu penafsirannya. Ya. Cuman kekurangannya tafsir ini akan terkesan memotong-motong Al-Quran. Ya, jadi kebanyakan tafsir yang terkait dengan tematik ini hanya membahas temanya saja, itu tidak mengaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Padahal kadang-kadang ada munasabah ayat tersebut dengan ayat yang lain yang bisa melahirkan arti berbeda. Ya, itu kekurangan dan kelebihannya. Contohnya Rasulullah pernah menafsirkan kata zulum. Ya. Menafsirkan kata zulum itu tafsir ayat dengan ayat. Ada sebuah ayat dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Az-zulm di situ oleh Rasulullah dijelaskan, zulm yang dimaksud adalah zulm yang ada dalam surat Luqman. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Ada contoh lagi seperti yang pernah saya jadikan sebagai bahan karya ilmiah saya, itu adalah tulisannya Habib Hussein Al-Habsyi. Beliau mengatakan dalam surat Abasa itu sebenarnya bukan Rasulullah. Seperti yang kita tahu, surat Abasa itu kan mengkritik Rasulullah. Allah mengingatkan Rasulullah, Abasa wa tawalla. Rasulullah itu bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, melengos bahasa Jawanya. Anja'ahul a'ma, pada saat ada seorang buta datang. Jadi saat itu Rasulullah bersama beberapa pembesar kafir, ada 3 orang saat itu, tiba-tiba ada seorang buta yang datang mencari Rasulullah. Rasulullah kelihatan kurang senang terhadap kedatangan orang ini. Jadi Rasulullah itu bermuka masam dan berpaling. Padahal orang ini buta. Orang itu nggak tahu bagaimana ekspresi Rasulullah saat datang. Tapi ini sudah diingatkan oleh Allah. Jadi kalau kita melengos, kemudian mencep, itu biasa dan itu boleh untuk ukuran kita. Tapi untuk ukuran Rasulullah itu langsung diingatkan. Ya. Kemudian dalam tafsir maudhu'i yang dibuat oleh Habib Hussein Al-Habsyi ini, beliau mengatakan bahwa yang bermuka masam itu bukan Rasulullah,
Tapi salah satu dari ketiga pembesar Quraisy itu dengan banyak argumen, beliau itu menafsirkan seperti itu. Padahal konteksnya yang disepakati banyak ulama itu yang bermuka masam ini Rasulullah. Ini bukti kemaksuman Rasulullah bahwa Rasulullah itu terjaga dari perbuatan dosa yang besar maupun yang kecil. Allah menjaganya salah satunya dengan cara seperti itu. Begitu Rasulullah melakukan satu kesalahan, langsung diingatkan oleh Allah. Wa mayudrika la'allahu yazakka. Apakah engkau tahu, bisa jadi orang yang buta datang itu tujuannya untuk membersihkan hatinya. Tapi Rasulullah saat itu bermuka masam. Ya, padahal muka masamnya Rasulullah ini tidak dilihat oleh orang yang buta tadi, tapi Allah mengingatkan itu. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berikutnya ada metode tafsir yang lain yang lebih kompleks, yakni metode tafsir muqarron. Metode tafsir ini metode komparasi, membandingkan antara makna ayat yang satu dengan makna ayat yang lain, antara satu ayat dengan hadis, ya, antara tafsir yang satu dengan tafsir yang lain. Jadi metode ini yang lebih berkembang lagi, karena metode ini akan mengulang penafsiran yang ada, kemudian dibanding-bandingkan. Ya. Ada kelebihan dari metode ini. Yang pertama, akan memberikan penafsiran yang lebih luas dari yang sudah ada. Kemudian dalam membandingkan itu kan tidak memperuncing perbedaan, tapi memadukan perbedaan penafsiran, sehingga sikapnya akan lebih toleran. Ya. Yang ketiga, tujuannya untuk mengetahui lebih jauh pendapat seorang mufassir tentang satu hal ini apa, kalau mufassir yang lain itu apa. Dengan begitu kita akan tahu lebih jauh alasannya kenapa kok punya pendapat demikian. Kemudian kelebihan yang keempat, para penafsir baru itu akan terdorong untuk mencari pengertian lain selain dari tafsir-tafsir yang sudah ada. Namun meskipun ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Ya. Tafsir yang muqarron ini tujuannya untuk mengkomparasi, membandingkan tafsir yang satu dengan yang lain. Itu kelemahannya yang pertama, tidak bisa dipakai oleh seorang pemula, karena dia harus mendalami ilmu tafsir, tahu pendapat tafsir yang sudah ada, sehingga seorang pemula tidak bisa menggunakan metode tafsir ini. Yang kedua, kalau ada permasalahan di masyarakat itu tidak bisa langsung dijawab, karena kesulitannya untuk mencari referensi dari tafsir-tafsir yang ada itu kan cukup sulit, sehingga tidak bisa langsung menjawab. Ya. Kemudian kekurangan yang ketiga dengan metode tafsir seperti ini, itu biasanya tidak melahirkan penafsiran yang baru. Jadi hanya membandingkan yang sudah ada saja. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagai contoh ada sebuah penafsiran dalam surat Al-Anfal ayat 126, membandingkan dua ayat. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bihi. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemudian dibandingkan dengan surat berikutnya, wa ma ja'alallahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum
wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dua ayat ini hampir sama tapi berbeda. Ya. Dua ayat ini hampir sama tapi berbeda. Perbedaannya yang pertama, ada kata bihi pada ayat yang pertama itu diletakkan setelah kulubukum. Sedangkan pada ayat kedua itu bihinya diletakkan sebelum kulubukum. Ya. Dalam bahasa Arab, kata yang tempatnya berbeda itu pasti akan memberikan pemahaman yang berbeda juga. Ya. Terus kemudian pada ayat yang kedua itu ada kata inna. Yang atas itu kan tidak ada kata inna. Innallaha itu yang di atas tidak ada, yang di bawah itu ada. Terus apa sih perbedaannya? Ya, Profesor Quraish Shihab itu membandingkan, menjelaskan bahwa yang tidak ada innanya itu konteks ayat ini diturunkan pada saat perang Uhud. Perang Uhud. Kalau yang ada innanya itu diturunkan pada saat perang Badar. Kenapa kok ada inna di situ? Ya, inna itu tujuannya untuk menguatkan kan. Pada saat perang Badar, para sahabat itu masih belum yakin akan pertolongan Allah. Jadi Allah menegaskan dengan kata inna, sesungguhnya. Jadi untuk menguatkan keyakinan Allah menggunakan kata inna. Ini lafaz yang dipakai pada saat Allah menjanjikan pertolongan Allah dengan bantuan malaikat kepada para sahabat waktu berperang, yakni pada saat perang Badar. Perang Badar itu kan Allah belum membuktikan pertolongan malaikat kepada para sahabat, sehingga di situ ada penguatan kata inna. Sedangkan pada saat perang Uhud, karena sudah pernah melakukan dan pernah dibantu oleh malaikat, Allah tidak menggunakan kata inna lagi. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bermacam-macam metode penafsiran ini akhirnya akan melahirkan banyak sekali pemahaman, sehingga mencari makna dari Al-Quran itu akan semakin kompleks, semakin banyak. Menurut ini artinya akan seperti itu. Maksud sebuah ayat akan berbeda penafsirannya, berbeda maknanya kalau yang menafsirkan itu punya kecenderungan. Tapi dalam penafsiran itu syarat seorang mufassir itu tidak boleh punya kecenderungan, punya keinginan syahwat terhadap satu hal, termasuk juga keinginan-keinginan yang urusannya masalah duniawi. Kalau menurut salah seorang guru besar di UIN Sunan Ampel, beliau mengatakan bahwa sebenarnya dalil itu bisa dicari. Sekarang kita perlu memutuskan dulu. Kita kepingin mengambil kesimpulan seperti apa, akhir dari pemikiran kita seperti apa. Dalil itu mudah dicari, karena kadang-kadang konteks dalil itu bisa kita rubah maknanya sesuai dengan keinginan kita kan begitu. Makanya kalau ada ulama-ulama, perang dalil itu sudah biasa, karena mereka punya kepentingan dan menggunakan dalil. Kadang-kadang dalilnya sama tapi cara pandangnya berbeda. Ya, contohnya kalau orang pada saat meninggal dunia, Rasulullah menggunakan itu pernah memerintahkan lakinu mautakum. Kata mauta di situ ini penafsirannya kan beragam, sehingga itu akan menimbulkan konflik juga karena berbeda penafsiran. Lakinu talkini, tuntun. Mautakum, orang yang mati di antara kalian. Ada yang berpendapat mauta di situ orang yang sudah hampir mati, sudah megap-megap, itu selayaknya dituntun. Ada yang berpendapat berbeda, namanya orang mati berarti sudah mati, sehingga pada saat sudah dikubur itu ditalkini.
Ini yang melahirkan perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat itu mari kita sikapi dengan bijak, jangan dianggap sebagai sebuah konflik. Perbedaan pendapat itu sebuah anugerah kekayaan cara berpikir kita, ya, yang mestinya itu akan menjadi sumber ilmu pengetahuan kita, bukan menjadi sumber pemecah. Jadi ada yang berbeda pendapat tentang mauta, itu menganggap orang yang sudah mau mati itu seharusnya dituntun. Ya, dituntun menyebut nama Allah, kemudian kalau sudah mati ya sudah selesai. Tapi ada yang berpendapat namanya mauta itu kan sudah mati. Sehingga pada saat dikubur itu ditalkini. Ya, ini yang jadi perbedaan pendapat karena cara menafsirkannya yang berbeda. Ya. Tapi kita sebagai umat Islam mestinya harus bisa menjaga persatuan di antara kita. Jangan perbedaan itu menjadi pemicu sebuah konflik. Dan kalau memang ada perbedaan pendapat silahkan, tapi konflik itu boleh-boleh saja ada, tapi seharusnya itu menjadi konflik pribadi, jangan menjadi konflik terbuka. Kemudian mengajak orang lain untuk melawan paham yang berbeda, sehingga terjadi konflik yang terbuka. Ini yang sangat tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, demikianlah banyak sekali cara untuk memahami Al-Quran. Kenapa pemahaman Al-Quran itu bisa beragam? Ya karena cara memahaminya banyak sekali, cara menafsirkannya banyak sekali, dan metode yang dipakai itu juga beragam. Selain metode-metode yang saya sampaikan, sebenarnya ada para ulama itu yang menyebutkan ada metode-metode yang lain. Allah itu maha kaya, ilmunya itu luar biasa. Ilmu kita manusia itu kan seperti setetes air di lautan. Kita celupkan tangan kita di laut, kemudian kita angkat, air yang nempel di tangan kita itu adalah ilmu kita. Sedangkan ilmunya Allah itu seperti laut yang ada itu. Betapa banyaknya air laut itu dibandingkan air yang nempel di jari kita. Jadi ilmu yang kita miliki itu hanya sedikit saja. Ya, makanya kita jangan merasa bangga, merasa besar hati karena sudah memiliki ilmu. Sebesar apapun gelar kita, ilmu kita itu hanya setetes air yang nempel di tangan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semakin dikaji Al-Quran itu akan semakin banyak yang kita dapatkan. Sebagaimana Profesor Quraish Shihab itu menyebutkan, Al-Quran itu seperti permata. Dari sisi mana kita melihat, maka kilauannya akan berbeda. Ya, semakin banyak kita lihat sisinya, maka kilauannya akan semakin beragam. Semakin banyak kita belajar, akan semakin banyak juga yang akan kita ketahui, dan semakin banyak yang kepingin kita ketahui. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa dekat hati kita, lisan kita, mata kita dengan Al-Quran. Semoga kita dijauhkan dari kemalasan untuk membaca Al-Quran. Semoga dalam situasi yang sekarang ini, cuaca yang ekstrim, semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit. Semoga Allah membuat kita yang saat ini sedang sakit diberi kesehatan. Semoga kita yang saat ini sehat tetap dijaga oleh Allah kesehatan kita. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat kita, diberi kemudahan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, dan menjauhkan kita dari fitnah perpecahan dan fitnah apa saja. Semoga Allah menerima amal ibadah mereka yang sudah meninggal dunia dan mengampuni dosa-dosa mereka, melipat gandakan. Semoga apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah dan diberi kemudahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.